Halo semuanya, aku Manisangku, Sonsta Korea. Virus Corona di Korea. Sudut pandang saat ini dalam penyesuaian oleh pemerintah dan tindakan rakyat. Akibat Corona, banyak orang dari seluruh dunia mengalami penderitaan. Setelah lewat beberapa bulan dari sekarang, sudah setahun, sudah sangat lelah. Pertumbuhan ekonomi dan sosial berhenti. Untuk dapat mengatasi virus corona, setiap negara mengambil bermacam-macam kebijakan dan melakukan penyesuaian terhadap virus corona. Bukan memuji negara sendiri, Korea dinilai oleh seluruh dunia sebagai negara yang bagus dalam menyesuaikan keadaan pandemik. Karena Korea lumayan berhasil dalam pencegahan penyebaran virus tanpa menekankan kebebasan dari rakyatnya. Walaupun pernah dalam beberapa hari menutup tempat kerja tertentu yang terinfeksi corona atau tempat yang fasilitasnya gampang untuk tercemar virus. Dan juga tidak pernah ada saat yang mewajibkan rakyat Korea untuk tidak boleh keluar rumah. Walaupun pasti orang yang terinfeksi dan orang dari luar yang masuk ke Korea melakukan karantina. Mengeluarkan peraturan untuk membatasi beberapa orang untuk tidak berkumpul. Hand sanitizer disediakan di pintu utama, menyemprot disinfektan secara berkala. Mematuhi peraturan pencegahan penyebaran virus, yaitu social distancing, sejauh 1 meter. Dengan dasar peraturan pencegahan virus ini, di Korea, orang memakai masker ketika naik kereta dan bus seperti kehidupan normal walaupun tidak nyaman. Setelah pulang dari perusahaan, makan di restoran, minum kopi di kafe, dan pada malam hari minum alkohol di kedai minuman keras. Walaupun bagus apabila terus begini, Korea sekarang sedang dalam kondisi gelombang kedua. Di beberapa tempat, orang yang terinfeksi virus ini muncul secara sporadis. Alasan atau penyebab yang paling besar adalah kebaktian agama dan perkumpulan dalam skala besar. Angka orang yang terinfeksi virus menurun di satu tempat. Peraturan pencegahan penyebaran virus juga menjadi tidak ketat. Apakah ini disebabkan oleh pikiran yang menganggap enteng? Tetapi orang-orang berpikir bahwa ini disebabkan karena memang ada sesuatu yang akan terjadi pada banyak orang. Bukan hanya karena kebaktian keagamaan dan perkumpulan massal, tetapi karena datangnya gelombang kedua. Walaupun bisanya orang pakai masker, ketika masuk ke dalam kafe atau restoran, semua orang melepas maskernya. Periode keadaan ini menjadi lebih lama. Dalam satu hari harus hati-hati terus yang membuat sangat lelah. Memakai masker membuat telinga sangat sakit, kan? Aku juga melepaskan masker, aku tanpa kepastian di kafe, restoran, lain-lain. Aku sedang mengintrospeksi diri. Pemerintah Korea memutuskan untuk menyesuaikan gelombang kedua ini dengan menerapkan beberapa kebijakan politik. Ada 2 hal yang utama. Pertama, kebijakan paling besar adalah melaksanakan social distancing fase kedua. Pelaksanaan pertandingan olahraga tanpa penonton. Membatasi anggota pekerja pegawai negeri. Batas anggota perkumpulan. Membatasi berkedai tempat untuk bisnis yang bagiannya mudah untuk tercemar virus dan lain-lain. Tempat bisnis yang tidak diperbolehkan adalah tempat seperti warnet, tempat karaoke, klub, dan lain-lain. Karena di tempat tertutup kemungkinan untuk tertular tinggi. Apabila tidak menghentikan jumlah orang yang terinfeksi dan terus bertambah dari saat ini, akan ada
kenaikan ke social distancing fase ketiga. Tetapi kalau ada kelaksanaan social distancing fase ketiga, sekarang sedang sangat waspada. Karena akan ada pukulan yang berat pada ekonomi. Apabila terjadi fase ketiga, selain pertandingan olahraga berhenti, terkecuali publik atau swasta, orang-orang harus bekerja di rumah. Perkumpulan juga dibatasi di bawah 10 orang. Selain itu, ditambah lagi pembatasan pembukaan bioskop, teater, tempat olahraga, dan lain-lain. Walaupun sudah pasti ekonomi mengalami pukulan yang berat, apabila pada fase ketiga, lebih dari setengah dari rakyat menganjurkan untuk lebih baik mengimplementasikannya. Walaupun susah orang-orang berpikir pencegahan awal lebih baik. Kedua, memakai masker adalah kewajiban. Walaupun sampai sekarang, rakyat secara spontan memakai masker, sekarang memakai masker adalah kewajiban. Harus memakai masker kecuali pada saat makan makanan dan minuman. Ketika melanggar peraturan ini, bisa saja dikenakan denda. Saya sekarang dengar kata ko dari kata COVID sudah merinding. Betapa ruginya banyak orang di seluruh dunia karena satu penyakit. Sesuatu yang bagus kalau penyakitnya langsung menghilang, tetapi jika tidak, lebih baik untuk hidup berdampingan secara penuh dengan hikmat. Di tengah situasi semua orang merasa sulit dan berat, tidak boleh membuat semua orang sulit, juga oleh karena satu orang yang tidak perhatikan dengan hati-hati. Harus mematuhi peraturan pencegahan penularan virus yang ada di setiap negara, dan semoga seluruh negara dapat mengatasi virus COVID. Aku mohon. Apakah video ini berguna bagi kalian? Kalau iya, silakan bagikan video ini. Aku janji akan membuat video berguna lainnya untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.